Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa bersama saya Radiasi Sahril dan tentunya Rahmi Jafar. Gimana, masih semangat Kak ya? Masih. Masih dong. Meski hujan-hujan. Iya, hujan-hujan ya. Ini menarik sekali tadi ya, novel. Kalau boleh tahu novel yang sudah dibuat itu apa saja sih? Bisa dibocorin nggak kalau bisa? Jadi saya masih sangat baru dalam dunia fiksi, masih sekitar 5 tahun lah saya belajar menulis novel. Terus sudah menghasilkan sebenarnya 3. Tapi yang pertama itu terbit tahun 2016 itu non fiksi, biografi. Terus yang terbit tahun 2019 itu 19 akhir itu judulnya Elang sama Inti Samudra. Nah itu novelnya terkait isu, tema sentralnya masih sekitar isu lingkungan seperti itu. Itu kemudian sampai diangkat, kenapa sampai diangkat ini? Iya. Karya ini. Seperti tadi yang sudah saya bilang bahwa saya memang tertarik sama isu lingkungan. Nah, untuk novel pertama yang judulnya Elang itu bercerita tentang kerusakan hutan. Nah, saya ingin memperlihatkan bahwa ini kalau hutan kita rusak itu akan bagaimana, akan dampaknya seperti apa, nah kayak gitu. Terus tapi itu melalui riset yang panjang juga. Saya wawancara Prof siapa namanya, Prof yang guru besar Unhas, Prof Amran Ahmad, itu tentang beliau kebetulan guru besar di Kars. Nah, jadi saya wawancara beliau itu hampir 1 hari itu untuk mengulik apa sih fungsinya Kars, bagaimana kalau Kars itu rusak, dampaknya ke lingkungan itu apa. Nah, itu saya olah dalam bentuk sebuah cerita. Nah, jadi data-data yang ada, kalau diberitakan kita cuma untuk data saja. Nah, saya olah dalam bentuk bercerita supaya ini cerita dia bisa masuk ke banyak orang, ke banyak kalangan, banyak ini. Jadi tidak cuma orang yang suka baca koran saja yang mau baca, tapi ketika saya mengubah dalam bentuk berita, dia menjadi bisa dibaca oleh mau anak SMA, mau anak SMP, bisa semua. Nah, kemudian yang kedua Inti Samudra itu masih juga tentang lingkungan, dia tentang laut. Nah, ini juga setiap mengambil satu tema itu menulis novel itu kita harus riset. Nah, novel yang kedua ini sebenarnya sangat berat. Maksudnya kenapa saya anggap berat, karena saya mengangkat tema laut sementara saya adalah orang yang pernah mengalami post traumatic disorder. Jadi saya punya trauma sama laut itu waktu masih kecil. Jadi saya tidak tahu, saya hampir mati gara-gara belajar berenang waktu kecil. Tapi entah kenapa saya tiba-tiba kepikiran untuk menulis novel soal laut. Nah, makanya risetnya sampai harus menyelam, saya harus belajar menyelam, saya harus belajar untuk mengendalikan ketakutan saya pada laut. Nah, jadi riset-riset itu yang saya ubah ke dalam bentuk karya sastra. Berarti sedikit banyaknya ini ada hubungannya atau relevansinya dengan kampung halaman juga ya? Iya. Di samping Makassar juga. Iya. Jadi digabungkan antara di rantau dan di daerah asal, seperti itu ya? Iya. Terus untuk proses penggarapannya ini seperti apa? Ya, proses penggarapan itu saya karena entah karena saya masih baru atau apa, cuma agak berat menulis novel itu. Jadi kalau riset itu bisa memakan waktu sampai beberapa bulan. Nah, kemudian setelah riset kita harus buat mind mapping, peta cerita itu agar peta cerita itu dia seperti kompas. Jadi kalau kita kayak jalan terus kalau tidak ada mind mapping kita akan jadi kayak jalan tanpa tujuan. Ya, betul. Kita kalau menulis itu pikiran kita akan kemana-mana. Ketika di depan laptop itu kita sudah akan pikiran kita akan semakin ditempa oleh ide-ide. Makanya harus dibutuhkan peta cerita. Jadi membuat peta cerita sendiri juga sangat berat. Ya, jadi Oke, kita akan lanjutkan.
Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa. Stay tune, hanya di Net TV Swasta. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa bersama saya Rida Saril dan tentunya kami. Iya. Ya. Nah, dengar-dengar nih kami sudah jadi jurnalis, kemudian penulis. Ternyata kami ini juga seorang petualang, kan? Iya. Itu petualang apa nih? Seperti apa mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa? Jadi sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan menulis sih sebenarnya. Jadi saya terinspirasi awal menulis novel itu tahun 2014. Itu saya sama salah satu sahabat saya almarhum Herman itu dengan beberapa teman Mapala Umi kita ke Gunung Bawakaraeng. Saya sebelumnya bukan pendaki gunung, saya hanya senang ke alam, tapi mendaki gunung itu belum pernah. Nah, saya diajak ke sana lah. Nah, jadi saat di sana saya mulai tertarik, wah kayaknya ini bisa dibuat dalam bentuk novel. Nah, setelah itu saya mulai mencoba menulis tentang isu-isu alam, isu lingkungan. Kemudian jadilah novel Elang. Terus kemudian saat novel kedua saya kembali lagi ke isu lingkungan lagi kayak gitu. Oh, jadi memang masih terintegrasi semua, masih relevan semua ya? Iya. Antara jurnalis, penulis, petualang. Ini di-mix menjadi satu ya? Iya. Dan kalau tidak salah relawan juga. Iya, relawan. Mungkin bisa diceritakan pengalaman kerelawanannya di lokal, nasional, atau mungkin bahkan internasional ke pemirsa, silakan. Saya kebetulan relawan di relawan literasi di Makassar International Writers Festival, MIWF. Jadi itu bergerak di bidang sastra. Kebetulan MIWF itu sudah ada sejak 2013 dan saya mencoba untuk saya kan kebetulan suka sibuk cari kesibukan. Suka produktif ya, Iya. suka aktivitas Iya. begitu. Jadi pada saat saya masuk menjadi relawan di situ, saya kemudian bisa belajar menulis novel. Jadi saya merasa apa yang saya jalankan mulai dari jurnalis, mulai jadi relawan, itu semua akhirnya berkaitan antara relawan literasi, kemudian jadi jurnalis. Jadi semuanya itu semacam punya pertalian. Betul. Pada akhirnya. Jadi satu sama lain ini terkoneksi. Iya, ya, terkoneksi. Betul. Padahal saya awalnya tidak terlalu kepikiran bahwa saya harus jalankan ini. Dan seiring perjalanan waktu ternyata terkoneksi sendiri kayak gitu. Betul, Mbak, luar biasa. Ini tadi yang festival apa sih kerelawanan internasional itu tahun berapa? Itu saya mulai dari 2016 sampai 2020. Oh, lumayan Iya. ya, lumayan lama ya. Iya. Oke. Baik, untuk kira-kira dari awal menjejakkan kaki di Makassar, kemudian sampai hari ini, kemudian bergelut di dunia tulis menulis seperti itu ya. Ini suka dukanya apa sih sebetulnya? Suka dukanya ya seperti hidup lah, suka duka itu selalu ada. Jadi kalau suka dukanya itu mungkin karena jauh dari keluarga. Betul. Nah, terus tapi dengan cara begitu saya belajar untuk lebih dewasa, lebih bertanggung jawab sama hidup saya, terus lebih mencari teman yang lebih banyak kayak gitu. Kalau untuk pengalaman yang tak terlupakan itu ada nggak? Pengalaman yang sebenarnya yang tak terlupakan banyak, tapi yang paling tak terlupakan adalah menulis novel. Jadi ada dua. Jadi saat pertama saya sampai waktu riset novel kedua saya itu saya sampai menyelam dan sempat menangis di dalam laut. Karena padahal awalnya fobia ya? Iya, awalnya saya tiba-tiba menangis, itu trauma saya kambuh dan saya berpikir wah sebentar lagi saya sudah akan mati di sini di dalam laut. Betul. Nah, tapi karena teman saya itu Yogo
dia eh, pernah mungkin berpengalaman menangani orang yang trauma, dia mencoba untuk menenangkan. Jadi lama kelamaan sekitar 3 tahun itu saya akhirnya bisa mengobati trauma itu. Terus yang kedua, saya sempat pernah kehilangan data draft final itu, sampai akhirnya saya menangis karena ini draft yang sudah, 2 novel saya yang sudah siap terbit hilang termakan virus waktu itu. Wah, sayang sekali ya. Iya. Tapi ini luar biasa. Tapi kita akan kembali ya. Kita akan lanjutkan obrolan kita ini. Pemirsa jangan kemana, tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa.